Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini, NIM 203200225. Saya dari kelas PGMIH. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Yaitu pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui pendenderaan, yaitu indera pendengaran, indera penglihatan, penciuman, perasaan, dan peradaban. Pengetahuan adalah merupakan suatu hasil dan tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu ada 5 tadi: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, dan media massa maupun lingkungan. Menurut Noto Majo 2003, pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk membentuknya. Tindakan seseorang pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam membutuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan seseorang tersebut. Yang kedua, yaitu tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan itu tergolong ada beberapa golongan. Yang pertama adalah mengetahui, memahami, implikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk pengertiannya, yang pertama mengetahui, dapat menyebutkan, mengidentifikasikan, penguraian, dan menyatakan. Mengetahui juga mengenali hal-hal yang umum dan khusus, mengenali kembali metode dan proses, mengenali kembali struktur dan perangkat. Yang kedua, memahami. Memahami itu dapat menjelaskan, menyebutkan. Contoh menarik seperti kesimpulan, meramalkan terhadap sesuatu objek yang dipelajari. Mengerti juga dapat diartikan sebagai memahami. Yang nomor 3, aplikasi atau mengaplikasikan. Aplikasi penggunaan argumen, kamus, metode, prinsip, percuma, program dalam situasi yang lain. Mengaplikasikan merupakan kemampuan menggunakan abstrak di dalam situasi konkret. Yang keempat yaitu analisis. Analisis dapat dibedakan dan dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat bagian diagram terhadap pengetahuan objek tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Di antaranya yang pertama pendidikan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga umur, yang keempat faktor lingkungan, dan yang kelima sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan, yaitu pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan mempengaruhi juga dalam proses pembelajaran. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi ataupun mencari pekerjaan dalam suatu lingkungannya. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu keburukan yang harus dilakukan, yaitu pekerjaan adalah suatu keburukan yang harus dilakukan demi menunjang kehidupan dan kehidupan keluarganya. Saya salah. Dikata apa ya? Pekerjaan adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki demi menunjang kehidupan dan kehidupan keluarganya. Pekerjaan juga yang dapat dijelaskan yang kita harus memiliki dan kita harus mempunyai untuk mencukupi kehidupan antara diri kita sendiri dan keluarga kita. Yang ketiga yaitu umur.
Umur adalah semakin cukup umur, tingkatan kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis adalah dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat bagian diagram terhadap pengetahuan objek tersebut. Di sini juga disebutkan analisis yaitu menjabarkan sesuatu ke dalam unsur bagian-bagian atau komponen sederhana atau hierarki yang dinyatakan dalam suatu komunikasi. Selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada sebelumnya. Sintesis juga merupakan kemampuan untuk menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, evaluasi atau mengevaluasi, yaitu kemampuan untuk menetapkan nilai atau harga dari suatu bahan atau metode komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Bloom, Notot Mojo, pengetahuan seseorang punya tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi menjadi beberapa tingkatan. Selanjutnya yaitu teori pengetahuan dalam psikologi pendidikan Islam. Ada beberapa teori-teori yang akan dilakukan ataupun dijelaskan dalam psikologi pendidikan Islam. Yang pertama mengenai kekukuhan berpendapat. Dijelaskan kekukuhan dapat bisa terjadi karena pendapat tersebut selalu diulang dan diyakini. Yang kedua adalah otoritas. Pada metode ini suatu informasi yang diterima sebagai pengetahuan yang benar dinyatakan oleh seseorang atau sumber yang dianggap memiliki otoritas atau kekuasaan. Sering pengetahuan ini dipaksa untuk diterima karena tokoh pada otoritas memiliki kekuatan yang memaksa dan dapat memberikan hukuman. Yang ketiga adalah intuisi, yaitu pengetahuan yang didapat dari metode ini tidak dikaitkan dengan pengetahuan atau informasi sebelumnya, tanpa memiliki proses yang penalaran atau pengambilan kesimpulan yang benar. Metode ini sesuai dengan akal sehat dan mementingkan pengalaman atau penjelasan pribadi dalam berbicara mengenai metode ini. Selanjutnya yaitu rasionalisme, yaitu metode yang keempat, menggunakan penalaran dalam mendapatkan pengetahuan. Proses berpikir rasionalisme dikenal sebagai metode deduktif karena metode ini mengendalikan pemikiran rasional yang akan dicari pembuktiannya pada situasi sehari-hari. Pengetahuan dianggap benar apabila diperoleh dengan menggunakan proses penalaran yang benar. Metode rasionalisme ini hanya dapat dipakai oleh seorang filsuf yang telah mengutamakan pemikiran. Namun, pengetahuan yang didapat tidak selalu benar sesuai dengan kenyataan, tidak diterima oleh orang lain sama seperti metode intuisi. Dan yang keempat dan yang kelima adalah metode empirisme. Metode ini adalah metode yang berlawanan dengan metode rasionalisme yang mengutamakan pemikiran rasional dan juga metode intualisme yang lebih banyak menggunakan akal. Metode empirisme ini lebih mementingkan pengetahuan atau observasi. Pada metode ini, sesuatu penjelasan dianggap benar apabila sesuai dengan pengalaman atau hasil observasi. Karena lebih mengutamakan pengalaman, metode ini dikenal dengan metode induktif karena membuat kesimpulan mengenai sesuatu berdasarkan pengalaman. Metode ilmiah. Metode ini merupakan metode yang baik untuk mendapatkan pengetahuan karena metode ini berusaha mendapatkan informasi yang sedikit memungkinkan dengan kenyataannya. Sebagai metode secara umum, metode ilmiah ini dapat diartikan sebagai metode penyelidikan. Karena untuk materi yang terakhir yaitu tentang tokoh psikologi dalam Islam.
Di sini saya akan menyebutkan 3 tokoh psikologi dalam Islam. Yang pertama, Ahmad Ibnu Sahal Al-Baiki, yang kedua Ibnu Sina, dan yang ketiga Al-Ghazali. Dijelaskan yang pertama yaitu Ahmad Ibnu Sahal Al-Baiki 850 sampai 934 Masehi, yang dijelaskan dalam kitabnya Masoli Al-Abdan wal Al-Anfus berdasarkan bersama Muhammad Ibnu Zakaria Razi. Al-Baiki dikenal sebagai ulama yang cendekiawan Muslim yang mempelajari psikoterapi. Bahkan beliau Ar-Razi telah mendirikan rumah. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang orang Barat menyebutnya Avicenna Red. Dilahirkan di Afsiana dekat Bukhara yang saat ini di sekitar Uzbekistan. Sampai pengajian bidang filsafat dan psikologi ini, beliau juga sebagai pakar dalam bidang ilmu keislaman dan kedokteran. Tidak kurang dari 450 buku karya tulis yang menjadi referensi kemajuan ilmu dan teknologi di era Eropa dan modern. Di antara kitab beliau yang terkait dengan psikologi adalah Ahwal bin Nafs. Yang ketiga yaitu tentang Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Di dunia barat sering disebut sebagai Al-Ghazal. Terlahir di kampung Ghazala, kota Tul di daerah Khurasan yang saat ini juga disebut sebagai kota Iran. Hidup di daerah Daulah Khalifah Bani Abbasiyah. Beliau ahli dalam berbagai tasawuf, antara lain sebagai ilmu fikih, usul fiqh, sehingga tasawuf dan ilmu psikologi. Dalam ranah psikologi, justru banyak sekali ilmuwan saat ini yang mengambil referensi dari buku beliau, yaitu dari pemikiran Al-Ghazali. Jika disimpulkan, beliau lebih memadukan antara tasawuf dan psikologi sebagai pembentukan kepribadian yang sehat dunia akhirat. Antara lain, konsep al-nafas, al-arruh, al-adl, dan al-aqab menjadi dasar utama bagi kajian psikologi. Mungkin yang terakhir adalah penyampaian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang dari pengucapan yang disengaja maupun tidak sengaja. Dari saya sudah sekian. Wal-afu minkum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.